Shalom keluarga GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor, juga bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan beribadah di minggu kedua di bulan November. Tidak terasa ya, beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Untuk itu, biarlah kita tetap setia. Kita mau terus jatuh cinta kepada Tuhan, karena hanya Dialah pribadi yang selalu mengasihi kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Mari bersukacita saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Kamu jatuh cinta padanya. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Sekali lagi katakan, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku. Ya Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia. Amin. Yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku. Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Dia mati, ya amin, mati gantikan diriku. Ya Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Engkau Allah yang setia. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Biarlah kami juga tetap setia kepadamu Tuhan. Biar kami juga tetap terus jatuh cinta kepadamu. Sehingga hidup kami mengalami kegairahan, kami mengalami semangat dan terus berjuang untuk berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memilih tetap percaya kepadamu Tuhan.
bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Engkau Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap
percaya padamu. Haleluya. Tiada pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, yang menjamin hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Menyembah Yesus, Tuhan dan Raja kami. Engkau yang terutama, Engkau yang pertama dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Dia dalam ya sinda dalam ya sekere beraba. Oh, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang memegang kami. Oh Yesus, ya dalam ya se. Haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus, sembah penolong kami, Allah yang setia. Oh, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Yesus, Kau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Oh Bapa, ya kami sembah, kami sembah, kami sembah. Mari jemaat Tuhan sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Kau tahu hati kami Tuhan, Kau tahu cinta kami kepadamu. Haleluya. Oh haleluya. Labaya sekara, labaya sekara, labaya. Yana labaya sekara. Tuhan ajaib. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan. Kami mau terus mengikuti Engkau Tuhan. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna atas hidup kami. Haleluya. Oh, makasih Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendak
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang kita bisa ketemu lagi dan kita mau sharing mengenai kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya kasih judul Me Too, saya juga. Yang saya mau bicarakan hari ini adalah tentang iman. Iman. Apa sih iman itu? Kalau kita bicara bahwa iman harus kokoh, gimana caranya supaya iman kita kokoh? Terus tujuannya apa sih dengan punya iman? Saya akan jawab bahwa iman yang kokoh itu nanti akan merubah hidup kita. Nah, kemudian lewat perubahan hidup itu, kita menjadi contoh buat orang lain. Sehingga percontohan yang kita kasih itu memampukan orang lain dalam menghadapi dunia yang curang, bengkok, dan gelap ini. Jadi, ayo kita lanjut, kita bicarain ya. Saya mulai dulu dengan iman. Apa sih iman itu? Gitu ya. Oke. Ini saya rapi-rapihin dulu nih. Oke, iman. Apa sih iman itu? Ya, seperti tadi saya udah singgung. Iman itu harus kokoh. Ya, iman harus kokoh. Iman bukan sekedar tampak luar dari suatu bangunan. Jadi kalau bangunan ya, misalnya ini bangunan, kan selalu ada tampak luarnya, tapi juga ada tampak dalamnya. Nah, iman itu harus kokoh, dia bukan cuma sekedar tampak luar. Tapi justru adalah apa yang ada di dalam isinya itu. Apa sih isinya itu? Kepada jemaat Tuhan di Efesus, Rasul Paulus menegaskan bahwa jemaat Tuhan adalah bangunan bait Allah yang rapi tersusun, membangun bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ini ditulis begini dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Paulus mempersamakan jemaat dengan bangunan bait Allah. Ini keren banget tulisan ini. Jadi dia bilang begini, Paulus bilang begini. Jemaat Allah itu adalah bangunan, bangunan menara bait Allah. Fondasinya apa? Fondasinya jelas, batu penjurunya. Fondasinya jelas, Tuhan Yesus. Kemudian di atas fondasi ini, nabi-nabi dan para rasul membuat bangunan itu lantai satunya. Jadi nabi dan rasul itu dianggap sebagai lantai satu dari bangunan bait Allah itu. Lantai satunya. Kemudian zaman, masa, tahun ke tahun, bangunan bait Allah ini terus-terusan ditumbuhkan. Ya, makin bertumbuh, makin tinggi bangunannya, makin hebat, makin menjulang. Lantai satu itu tahun 100 kurang lebih, sesudah Masehi. Jadi kalau begitu sekarang di tahun 2020, bangunan bait Allah ini harusnya udah bertingkat berapa nih? Harusnya udah 2000 tingkat lebih loh. Tapi sedihnya, orang Kristen hari ini tuh nganggap Paulus seperti di atas sana, dia seperti dewa yang hebat banget gitu. Kita kecil, kita ngeliat Paulus, wah Paulus hebat ya, dia imannya besar ya. Salah. Justru harusnya kita ngelihat Paulus tuh lantai satu dia. Lantai satu kita dari atas ini kita ngelihat.
Harusnya tahun demi tahun, masa demi masa, kita menumbuhkan iman kita menumbuhkan kualitas kita sebagai orang Kristen. Harusnya hari ini iman kita tuh, kekristenan kita tuh udah harusnya hebat banget. Sayangnya, banyak pengajaran, banyak gereja, banyak orang Kristen yang lebih peduli sama tampilan luar. Mereka, they walk the walk, they talk the talk, as if dia adalah orang-orang Kristen dengan gayanya yang shalom bro, apa kabar? Dengan lagu-lagu pujiannya yang keren-keren. Lagu pujiannya bagus-bagus loh, bener loh. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tampak luarnya bagus. Tapi beneran nggak sih Allah itu segalanya di dalam hidup kita? Beneran apa enggak? Isinya gimana? Itu yang harus kita masalahin. Ketika kita nyanyi, kita datang ke gereja, kita ngangkat pujian, itu semua baru tampak luar, belum dalamnya. Nah, iman itu mengenai dalamnya itu yang harus kita tumbuhin terus. Gitu. Dan kalau kita bicara mengenai iman, gimana sih caranya supaya iman kita itu kokoh? Oke, ayo kita mulai dulu dengan pembahasan ini. Iman itu bukan sekedar kegiatan pikiran. Bukan cuma sekedar mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan. Iman juga bukan kepercayaan kepada sesuatu yang mustahil. Seolah-olah kalau kita percaya bahwa besok kita kaya raya, pasti kita kaya raya dan kita sudah beriman. No. Iman bukan soal kepercayaan kepada sesuatu yang mustahil. Iman itu harus didasarkan kepada penguasaan yang benar terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dikuasai. Kita harus ngerti banget dengan baik. Supaya terbentuk iman yang sehat. Jadi, ulang ya, iman itu harus dari pengetahuan. Kalau di dalam Matius 13 ayat 23 tentang perumpamaan tentang benih, ya, ada benih yang ditabur di tanah yang subur, itu menggambarkan orang-orang yang mendengar firman dan mengerti. Jadi iman itu dasarnya adalah pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Ketika kita mengerti firman Tuhan dengan benar, maka kita bisa bertumbuh. Dikatakan, kamu bisa bertumbuh 100 kali, 70, 60, 30 kali lipat. Dasarnya adalah pengertian. Iman harus didasarkan pada pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Nah, dalam Alkitab ada cerita tentang iman seorang perempuan yang pendarahan. Ini ditulis di dalam Matius 9 ayat 20 ya. Matius 9 ayat 20. Markus 5 ayat 25 dan Lukas 8 ayat 43. Nah. Oke. Ini perempuan pendarahan 12 tahun kan. Kemudian karena dia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka kemudian dia sembuh. Tapi ayo, gimana kita, kalau ditanya gini, sekarang saya tanya gini dulu ya. Apa yang menyebabkan dia sembuh? Ya, nanti Bapak Ibu ada yang jawab, iya karena dijamah jubahnya. Oke, tapi apa? Bagaimana perempuan ini bisa sembuh? Maka nanti kebanyakan akan menjawab imannya. Imannya yang menyembuhkan. Imannya kepada Tuhan Yesus, itulah yang menyembuhkan. Oke, iya imannya. Tapi iman yang bagaimana? Coba. Gimana caranya? Nah, coba yuk kita bahas ya. Iman yang seperti apa sih yang dimiliki sama perempuan ini akhirnya dia sembuh. Kita ketahui sama-sama bahwa dia 12 tahun pendarahan. Dan ketika itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju rumah Yairus. Anak Yairus waktu itu sakit dan Tuhan Yesus dalam perjalanan untuk menyembuhkan.
Dalam perjalanan itu di tengah-tengah orang yang banyak banget, kemudian perempuan ini mendatangi Tuhan Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Ya, mendatangi dari belakang dan menyentuh jubahnya. Oke. Kisah ini harus dipahami dengan baik. Saya punya yang disebut dengan prayer shawl. Ya. Prayer shawl ini secara turun-temurun berdasarkan hukum Musa harus dipakai oleh orang-orang Yahudi. Harus dipakai. Pakainya begini. Oke. Pakai begini. Nah, di ujung dari prayer shawl ini ada yang disebut dengan jumbai jubah. Dengan jumbai jubah. Nah, dikatakan dalam Bilangan 15 ayat 38, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. Ini ya, jumbai-jumbai, jubah. Oke. Kebanyak orang laki-laki Yahudi selalu pakai jumbai seperti ini. Dan yang menarik adalah bahwa ujung dari jumbai ini, ya ini dikatakan tadi ya, harus memakai jumbai. Nih, ujung ini. Ujungnya ini disebut dengan sit-sit. Tassels ini, jumbai ini disebut dengan sit-sit. Ini juga disebut, keseluruhannya ini disebut sebagai sayap, kanap. Ini sayap. Karena kalau orang Yahudi ingin berdoa, dia menutup dirinya di dalam sayap Tuhan. Ketika ada pemandangan yang tidak pantas, mereka menutup dirinya di dalam sayap Tuhan. Kenapa disebut sayap? Karena kalau jalan, ini berkibar-kibar seperti sayap. Ini berkibar-kibar seperti sayap. Jadi ini disebut dengan sayap, kanap. Di zaman itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat belajar. Mereka menguasai betul firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam Maliaki 4 ayat 2, tertulis firman Tuhan yang sebagai berikut. Dikatakan begini. Oke, saya bacakan ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Maliaki 4 ayat yang kedua. Tulisan Maliaki 4 ayat kedua ini adalah suatu pengharapan mesianik. Dikatakan di situ mengenai surya kebenaran. Siapa surya kebenaran itu? Surya kebenaran itu adalah Mesias dalam Maliaki 4 ayat 2. Sehingga dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu membawa kesembuhan pada kanapnya, pada sit-sitnya. Nah, rupanya perempuan Yahudi yang sependarahan 12 tahun ini adalah perempuan yang belajar betul firman Tuhan. Sehingga dia mengerti bahwa Yesuslah Mesias itu. Di dalam perjalanan Yesus ke tempat Yairus, dikelilingi begitu banyak orang. Belum tentu orang-orang itu menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi si perempuan ini, dia tahu persis bahwa Yesuslah Mesias. Dari mana dia bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias?
Karena dia belajar, dia memahami betul mengenai Maliaki 4 ayat 2. Dan dia sadar betul bahwa ketika seseorang menjamah Tuhan Yesus pada sayapnya, pada kanapnya, pada sit-sit ini. Dan sit-sit ini ya Bapak Ibu, dipakainya begini. Bisa di dalam jubah. Ketika dalam jubah, yang keluar hanya bagian yang ini. Ini yang disentuh oleh perempuan itu. Kalau kita lihat film-film Hollywood, seolah-olah yang disentuh kan jubah di bagian kakinya. Bukan. Yang disentuh adalah sit-sitnya. Nah, coba kita lihat. Dalam kitab mereka, kitab Yahudi, ya, ditulis begini. Perempuan itu, she came up behind him and touched the sit-sit on his robe. Instantly her hemorrhaging stopped. See, yang dijamah oleh perempuan itu adalah sit-sitnya. Ini dia yang dijamah oleh perempuan itu. Bagaimana caranya dia bisa kenapa dia menjamah itu? Karena dia menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Dari mana dia bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias? Of course, karena dia mempelajari kitabnya. Maka she came up behind him and touched the sit-sit on his robe. Karena itulah maka dia sembuh. Lihat, ada kedalaman loh. Ceritanya cerita yang sederhana. Cerita yang kita udah hafal dari zaman sekolah minggu dulu. Tapi ternyata kita nggak ngerti kan. Kita nggak ngerti bagian mana yang disentuh oleh perempuan itu. Kita nggak ngerti kenapa dia bisa disembuhkan. Hari ini kita baru ngerti bahwa dia disembuhkan karena iman. Iya, tapi iman yang bagaimana? Iman yang didapat oleh perempuan itu dari belajarnya. Ya, jadi dia belajar memenuhi pikirannya dengan semua pengetahuan. Dari pengetahuan yang dia tahu itu, dia ngerti, oh Yesus adalah Mesias. Dan kemudian dia nggak berhenti di situ. Kemudian dia melangkah, dia berbuat sesuatu berdasarkan pengetahuannya itu. Disitulah dia disembuhkan. Ngerti ya? Jadi iman tuh harus kokoh. Bagaimana caranya kokoh? Belajar. Ketika dia belajar, memenuhi pikirannya. Kemudian bukan hanya memenuhi pikiran, nyata dalam tindakan. Itu yang namanya iman. Oke, sekarang saya tegasin lagi. Ya, iman yang kita peroleh lewat pembelajaran itu harus merubah hidup kita. Harus merubah hidup kita. Ini Maliaki 4 ayat 2-nya tadi. Ya. Nah, surya kebenaran itu adalah Mesias itu sendiri. Dan akan membawa kesembuhan pada kanapnya. Oke. Ya. Ya, jadi iman yang didapat melalui pengertian. Oke. Oh, di sini menarik nih. Bukan iman kaleng-kaleng yang cuma berdasarkan mistik. Kalau jawaban kita tadi, kenapa perempuan pendarahan itu bisa sembuh? Karena imannya. Itu baru jawaban mistik. Karena ternyata ada pendalamannya, ada penjabarannya. Ya, oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian iman itu diterapkan, ya. Oke. Iman yang kita peroleh melalui pembelajaran yang sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan harus merubah hidup kita. Kita yang dulu jahat di dunia, yang jahat, bengkok, sakit ini berubah menjadi orang-orang yang berbudi baik. Sehingga kita menjadi contoh. Lihat apa yang dikatakan Paulus tentang ini. Nih, Paulus bilang begini kepada anak rohaninya Timotius. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Dia ngerti, dulunya dia tuh jahat. Tapi dia dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh. Lihat perhatiin ya. Paulus tahu persis bahwa dulu dia orang yang jahat. Orang yang paling berdosa dan gak layak. Tapi kemudian dia menerima pengampunan. Nah, dia ngerti,
Kalau dia udah terima pengampunan, apa yang kemudian diharap oleh Tuhan dari orang ini, dari Paulus? Apa tadi jawabannya? Supaya dia menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tuh. Jadi iman yang kita peroleh itu lewat pembelajaran harus merubah hidup kita. Seperti Paulus. Paulus tuh juga belajarnya luar biasa loh dia. Pengetahuannya dia terhadap firman Tuhan kan hebat banget ini. Lebih hebat dari semua murid-murid. 12 murid-murid kalah semua sama dia. Nah, jadi pengetahuannya dia banyak. Dan kemudian pengetahuannya dia tuh makin nambah lagi di rumahnya Yudas di Damaskus. Ketika Paulus belajar dari salah satu murid Yesus di situ. Dari Ananias. Nah, lewat pembelajarannya dia yang hebat itu, kemudian Paulus merubah drastis hidupnya. Segala sesuatu yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia rubah hidupnya. Dulu dia adalah orang yang tukang ngejar-ngejar orang percaya. Sekarang dia rubah hidupnya. Nah, perubahan hidupnya ini menjadi contoh bagi orang lain. Kita ini hidup di dalam dunia yang jahat. Dunia yang nyakitin luar biasa. Dan memang Tuhan yang mengizinkan kita untuk tinggal di dalam dunia yang jahat ini. Dulu Adam dan Hawa itu berdosa. Maka Kejadian 3 nulis bahwa karena kamu berdosa maka sekarang terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rejeki. Perempuan akan susah payah dalam melahirkan. Tuhan yang mengizinkan seluruh kesulitan ini terjadi di dalam dunia ini. Sakit dan jahatnya dunia ini kemudian berpengaruh kepada kita semua. Harus diakui bahwa kita semua ini punya trauma, sakit. Karena memang dunia ini kejam sih, kejam banget. Ada satu tokoh ya, namanya AZ Taylor Morton. AZ Taylor Morton. Kasihan orang ini, si AZ ini. AZ Taylor Morton. Dia lahir dari seorang ibu yang miskin. Dia lahir dari seorang ibu yang miskin, bisu, tuli, stroke lagi. Aduh, kasihan banget dia. Dia harus kerja di perkebunan kapas gitu ya. Dari kecil dia harus kerja di perkebunan kapas. Sementara teman-temannya bisa happy-happy, main dan lain-lain. Ezi nggak bisa, Ezi harus kerja. Ezi harus hidupin ibunya. Anak kecil harus hidupin ibunya. Ezi sempat marah waktu itu. Kenapa ya Tuhan, aku harus ngadepin semua kesulitan seperti ini? Kenapa ya Tuhan? Kenapa harus Ezi yang ngerasain seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa ya Tuhan, Ayub yang saleh diizinkan oleh Tuhan, dicobai parah banget? Kenapa? Nih sekarang pertanyaannya ke kita nih. Kenapa ya Tuhan? Kita udah hidup baik, pelayanan, datang ke gereja, sungguh-sungguh kita cari firman Tuhan. Ada suara kebenaran kita ikutin. Mau lewat video YouTube, mau datang tatap muka, kita kejar firman Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan tetap izinin kesulitan terjadi dalam hidup kita? Ekonomi tiba-tiba hancur, apalagi kayak sekarang ini pandemi seperti ini. Dulu ekonomi kita susah. Belum sempat enak, dihajar pandemi, makin nyungsep lagi. Kenapa ya Tuhan ya? Kenapa ya aku diperlakuin gak adil dari kecil? Kenapa ya tetangga-tetangga, teman-teman, sahabat semua seneng banget fitnah aku? Banyak orang lain yang jahat, kenapa mereka gak diapa-apain? Kenapa aku? Nah, semua kekecewaan itu ya, semua kekecewaan itu kita simpen. Ya, ibarat
kita punya tas gitu ya. Kita buka tas kita. Kita simpen. Semua kesulitan-kesulitan itu kita simpen di dalam tas kita. Kita buka, kita masukin. Kita tutup. Sakit soalnya, kita nggak mau buka lagi. Kita tutup. Ada lagi persoalan lain, kita ambil lagi persoalan itu, kita simpen lagi ke sini. Kita seringkali juga nggak nerima jawaban dari Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Jadi kita makin sakit, makin sakit, makin sakit. Semua kita simpan. Seolah-olah kita nih hidup itu ya, hidup itu seperti tas. Emosi kita juga seperti tas. Kesabaran kita juga seperti tas. Yang kita buka, kita simpan nih. Semua hal-hal yang nyakitin, kita simpan di sini. Kita jagain, kita simpan. Kita nggak mau buka lagi. Kita simpan, kita tutup rapat-rapat, kita nggak mau lihat lagi. Tapi bagaimanapun semua itu pengaruhin kita. Untuk anak yang dari kecil dididik dengan keras, akhirnya dia juga mendidik anaknya keras. Marah. Orang yang dulunya dimarahin terus, sekarang juga jadi pemarah luar biasa. Orang yang kecewa jadi apatis. Kita bisa nyanyi, kita bisa bilang, kaulah segalanya. Tapi kalau bicara tentang iman, di sini kita sakit. Kita nyimpen, kita mendem semua kepahitan-kepahitan itu di dalam ransel, dalam tas kehidupan. Kita nggak mau lihat lagi isi tas itu. Lewat pengajaran yang saya sampaikan hari ini, justru saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kemudian kita harus belajar dan belajar semakin dalam di dalam firman Tuhan. Ketika kita belajar di dalam firman Tuhan, kita sadar bahwa memang kita hidup di dalam dunia yang menyakitkan. Jadi kita nggak perlu sampai harus kecewa, nggak perlu. Betul-betul nggak perlu harus kecewa. Iya, sakit pasti. Pasti sakit. Bicara begini juga saya lewat pengalaman Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang mengecewakan yang terjadi dalam hidup saya. Banyak banget. Waktu kecil saya diganggu temen sampai nggak kira-kira, aduh pengalaman banyak deh. Saya yang disebut abu-abu monyet. Satu sekolah ketawa, saya dibilangnya Ruli abu-abu monyet. Sakit. Diketawain sama orang satu sekolah. Banyak lagi yang lain. Sedih saya. Tapi lewat pembelajaran terhadap firman Tuhan kita sadar bahwa memang kita hidup di dalam dunia yang bengkok, yang jahat. Terus mengapain mau kita kecewain? Nggak ada gunanya. Nah, malah harusnya kita temukan firman Tuhan yang seperti ini. Ya, kita mau belajar firman Tuhan, kita dalemin. Maka kita akan ketemu firman Tuhan yang seperti ini. Dikatakan begini, janganlah takut sayang. Ya, anak-anakku, kekasih hatiku, biji mataku, kata Tuhan. Janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Pak Andi, Ruli, ya, lihat, aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Firman Tuhan bilang. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kata Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa, yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Tuhan mau berkata, anakku, memang kamu tinggal dalam dunia yang jahat, gelap, bengkok, curang. Ya kita lihatlah sehari-hari. Ada Wan Abut yang curang. Ini bukan Wan Abut yang di Jakarta, ini Wan Abut tempat lain. Ada banyak kekecewaan, ada pandemi, ada ekonomi yang rusak. Tuhan bilang, iya sayang, semua itu memang aku mengizinkan. Tapi sadari, anakku, kamu biji mataku, kamu milikku. Aku memanggilmu dengan namamu.
Ketika aku mengizinkan kamu mengalami semua persoalan itu, kamu tidak akan pernah dihanguskan. Kamu tidak akan pernah dihanyutkan. Aku akan menjagaimu. Tuhan bilang begitu. Bukannya Tuhan bilang, aku akan meluputkan kamu dari segala kekecewaan. Enggak. Tuhan mengizinkan kekecewaan. Tapi kekecewaan itu tidak akan mematahkanmu. Kamu nggak akan kamu nggak akan mati, kamu nggak akan, aku akan menjagaimu. Gitu. Tuhan bilang begitu. Nah, imani itu. Lewat pembelajaran kita sadar bahwa memang dunia jahat, tapi Tuhan akan menjaga kita. Dia akan memberikan kekuatan pada saatnya. Nah, lagi pula bukankah Rasul Paulus juga tulis begini? Rasul Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baca firman Tuhan ini jangan terus ada saudara-saudara yang bilang gini, ya tapi itu kan Paulus, kita kan orang biasa. Nah ini yang tadi saya bilang, kita jangan lihat Paulus seolah-olah kita ada di basement. Jangan. Paulus itu baru lantai satunya. Kita harus melihat ke Paulus begini, kita lihat ke bawah sama Paulus karena kita sekarang udah lebih kuat dari Paulus. Harus begitu. Harus begitu. Nah, kalau kita udah punya cara berpikir yang seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, ya, ingat ya tadi, Tuhan akan membela kita, ya. Engkau berjalan lewat api, tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Akulah Tuhan Allahmu, Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau. Kalau kita udah tahu begitu, ya, kita tahu bahwa Tuhan pasti jaga kita. Tahu nggak apa yang mesti kita buat? Sekali-sekali buka tas kita. Buka, keluarin isinya. Lihat ke dalam, keluarin. Pada saat kita keluarin, ternyata kita akan temuin bahwa kekecewaan, sakit hati yang dulu pernah terjadi di dalam hidup kita itu, ternyata itulah yang membuat kita kokoh hari ini. Iya kan? Dulu saya pernah, ini zaman saya masih muda dulu. Ya sekarang juga muda, tapi dulu lebih muda. Saya pernah bekerja sama, waktu itu kita bikin kerjasama dengan perusahaan hebat, perusahaan besar dari Jepang. Kita mau bangun, pada saat itu disebut dengan wireless local loop. Wireless local loop. Waktu itu belum ada handphone. Jadi wireless local loop ini adalah suatu sarana yang memungkinkan kita untuk bisa telepon seperti pakai handphone begini, tapi hanya di titik-titik tertentu, namanya wireless local loop. Udah bikin kerjasama dengan Telkom, kerjasama dengan investor di Indonesia, kerjasama juga dengan kontraktornya dari Jepang tadi. Mereka akan bawa teknologi, mereka akan bawa uang juga. Wow, udah mantep deh. Udah tinggal eksekusi aja. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk kerjaan ini ya Tuhan. Aku masih muda bisa terlibat dalam kerjaan yang hebat begini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang terjadi? Hanya beberapa waktu sebelum usaha itu berjalan, tiba-tiba pemerintah bikin aturan yang melarang pembangunan wireless local loop. Berhenti total. Berhenti total. Waduh, sempat saya kecewa. Kenapa ya Tuhan? Kok bisa begini kejadiannya? Kan udah sempat berdoa, bilang terima kasih, minta penyertaan, perlindungan Tuhan. Tapi kenapa ya? Kok malah jadi bubar nggak karu-karuan begini? Ada protes juga saya. Kok begini ya Tuhan? Gitu. Beberapa waktu saya nggak ngerti jawabannya apa. Nggak ngerti sama sekali. Tapi kemudian ternyata tahu nggak apa? Nggak lama abis itu dunia juga perkembangan di dunia ini nggak lagi mendukung ke arah wireless local loop. Karena perkembangannya adalah kepada handphone dengan GSM-nya. Handphone. Kalau hari itu kita udah sempat menggali, udah sempat ngerjain proyek itu, rugi kita.
Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau pakai wireless local loop. Orang mendingan beli handphone. Waduh. Dari ketidakmengertian, akhirnya saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau nggak gara-gara itu udah hancur ekonomi, udah rugi, pasti saya rugi banget. Bersyukur. Kalau bukan karena hajaran, karena banyak kesulitan, mungkin hari ini saya nggak menjadi pendeta. Mungkin saya nggak punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Tapi justru karena hajaran sakit yang dulu saya simpen itu, saya nggak mau lihat. Karena semua itu, hari ini saya mendekatkan diri terus sama Tuhan. Saya cari Tuhan, saya belajar, saya mau tumbuhin iman saya. Dan sekarang saya berani untuk buka tas saya ini, untuk melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang saya bisa nyanyi dengan tulus, saya bilang, berkat Tuhan mari hitunglah. Iya, berkat Tuhan luar biasa. Memang kadang-kadang caranya kita nggak ngerti. Tapi, ayo, kita buka yuk. Kita buka, kita tahu kok kita pasti dilindungi Tuhan. Kita tahu kok Tuhan pasti kasih kita jalan keluar. Nah, kita buka yuk. Kita lihat. Oh, wow. Wah, iya. Ternyata kesulitan-kesulitan itu sekarang udah berhasil aku lewatin. Nah, di situ kita jadi contoh. Di situ kita jadi contoh. Kita bisa bilang ke orang lain, apa persoalanmu? Apa? Kamu ditipu orang? Kamu ditinggal pacar, ditinggal suami? Kamu ngalamin ekonomi yang susah segala macam? Bentar. Gue lihat dulu. Gue pernah nggak ya seperti itu ya? Oh pernah. Iya. Dulu gue juga pernah ngerasain yang sama lu tuh. Gue pernah dulu. Tapi tau nggak? Waktu itu Tuhan bikin begini ke gue. Bikin begini. Ini yang aku bikin. Aku datang, aku berdoa sama Tuhan. Kita jadi kesaksian. Kita bilang ke orang itu. Nih, yang Tuhan udah bikin buat kita. Begini, dan begitu. Kita bisa bilang ke orang lain. Me too, man. Me too. Gue juga ngalamin yang sama. Me too. But look, I've survived. Aku juga ngerasain yang sama, man. Aku juga sama. Aku pernah ngerasain itu. Tapi aku udah lewatin. Yuk. Gue bantuin lo yuk. Kita saling sharing yuk pengalaman yuk. Supaya lo kuat di dalam Tuhan. Lihat. Iman kita yang datangnya dari pembelajaran merubah cara pikir kita. Membuat kita sadar bahwa memang kita hidup di dalam dunia yang jahat. Karena itu kecurangan, ketidakenakan, trauma yang kita alamin jangan diratapin, tenang aja. Jahat memang dunia ini, ngapain kita ratapin? Nggak bakalan terjadi apa-apa, kita ratapin malah kita yang makin sakit. Kemudian kita cari, kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kamu milikku, aku memanggil kamu dengan namamu. Kamu akan aku lindungin, bener aku lindungin. Kamu gak akan sampai nyucurin darah. Aku jagain kamu. Nah, lewat pengalaman yang seperti itu kan asik kan. Kita bilang, gue udah pernah ngelewatin men. Udah pernah. Aku pernah ngelewatin itu. Tapi look, I've survived. Ya, botak-botak begini sih. Gara-gara ngadepin banyak masalah, oke. Tapi I've survived. Muka ya udah pada keriput-keriput begini. Oh, sini keriput, nih celongan-celongan mata banyak. Tapi I've survived. It's okay. Banyak luka-luka, iya. But I've survived, that's okay. Yuk, maka kita bilang ke orang lain, yuk. Gue temenin lo yuk, gue dampingin lo. Gue jagain lo, gue lindungin lo, kita doa sama-sama, kita share sama-sama pengalaman kita. Itu loh yang disebut dengan bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Itu mengobati orang lain yang ngalamin trauma, yang punya beban berat di dalam tas kehidupannya. Kita ajak dia untuk pelan-pelan buka
tas kehidupannya ini. Dan kemudian ngajak dia untuk ngelihat bahwa sebetulnya semua kesulitan yang dihadapi itu membuat orang itu menjadi karakter yang lebih baik. Sesungguhnya kan begitu. Itu yang disebut dengan bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, mengenai ini Paulus juga pernah tulis. Dia pernah bilang begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tuh, kita harus bersyukur Bapak Ibu kalau kita harus mengalami segala masalah ini. Karena lewat persoalan ujian yang kita hadapin ini, Ia sebetulnya mempercayakan kepada kita suatu pelayanan. Pelayanan supaya kita berani buka ransel kehidupan kita, tas kehidupan kita ini. Cari bagaimana Tuhan sudah merubah hidup kita. Dan kemudian kita menyaksikannya kepada orang lain. Kita ngasih contoh kepada orang lain. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saya orang yang rusak, Ruli Simorangkir, jahat, ganas. Tapi ketika saya terima pengampunan, maka yang saya rubah adalah hidup saya. Dimulai dari usaha yang sungguh-sungguh saya buat untuk belajar firman Tuhan. Di bawah asuhan dari Pak Erastus Sabdono, belajar. Dalemin lagi, makin dalam. Tapi saya nggak berhenti di situ. Rubah hidup. Saya jadi pengajar, saya jadi pembicara. Saya buka ransel kehidupan saya. Saya temuin berkat-berkat Tuhan di balik semua kesulitan-kesulitan. Dan saya bagiin ke orang-orang lain. Saya bangun orang-orang lain. Puji Tuhan, Dia mempercayakan kepada saya yang rusak dan bejat ini pelayanan yang begitu mulia. Dan hari ini, pelayanan yang seperti itu juga ditawarkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya tahu kondisi nggak enak sekarang ini. Pandemi luar biasa, ekonomi rusak-rusakan. Tapi Tuhan berkata, tidak akan membakarmu, tidak akan menghanyutkan. Dia menjaga kita sempurna. Tenang, stay calm. Stay calm. Suatu saat nanti kita akan lihat bahwa semua kesulitan yang kita hadapi hari ini sudah merubah hidup kita. Menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat apa yang terjadi sama AZ. Tadi ingat ya, AZ Taylor Morton. Apa yang terjadi sama dia? Tuhan Allah melindungi AZ. Tuhan Allah menepati janjinya bahwa Dia akan melindungi. Betul-betul. Setelah mereka ngelewatin semua kesulitan-kesulitan itu, sekarang AZ bisa buka tas kehidupannya dan dia bisa kasih kesaksian. Lihat ya, apa kesaksian yang dia bisa bikin. Apa yang Tuhan kerjakan untuk AZ dan bisa disaksikan oleh AZ. Tahu nggak? AZ dari anak kecil yang harus kerja di perkebunan kapas, yang ibunya bisu, tuli, stroke, hamil AZ karena diperkosa. AZ kecil yang nggak pernah ngerasain enaknya hidup, pada akhirnya menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat di zaman Jimmy Carter. Ia adalah AZ Taylor Morton, si Menteri Keuangan. Coba, hebat nggak? Hebat kan? Ya. Nah, yang sering kali bikin orang gagal dalam membuka ransel kehidupannya adalah karena orang membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Iya, tapi dia enak hidupnya, gue enggak. Jangan bandingin diri Anda dengan orang lain.
Lepaskan dan merdekakan diri dari rasa iri, dengki, benci kepada orang lain, kepada siapapun, dan apapun sikap perilaku mereka ke kita. Ampuni orang yang benci sama kita, jangan dendam. Abaikan orang yang mencibir, yang ledek-ledekin kita, yang ke kita. Nggak usah pusing. Buatlah itu jadi motivasi untuk maju pesat. Lalu berdiri di situ, proklamirin, I'm a winner. I'm a winner, my man. I've been through that. Me too, I've been through that, but I've survived. Aku nggak habis dalam rasa iri, aku nggak habis dalam rasa benci, dendam, no, kecewa, no. Kenapa bisa begitu? Karena aku tahu memang dunia ini jahat. Justru aku harus tampil sebagai pemenang, aku harus buktiin bahwa aku hebat. Lewat kehebatanku itu orang kagum, dia bilang, hebat ya, Tuhanmu betul-betul menjaga engkau ya. Itu baru kesaksian yang hebat. Ayo, kita sama-sama menjadi pemenang yang seperti itu. Kita sama-sama bilang, me too, my man, me too, but I've survived. Saya ulang lagi ya. Apa? Me too, but I've survived. Me too, but I have survived. Puji nama Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ruli Simorangkir. Dan saudara yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui rekening di bawah ini. Sampai bertemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menyenangkan hati lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua
rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan.